Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nisrina dari kelas B Praktikum Botani Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu epidermis, anatomi akar batang dan daun, dan yang terakhir yaitu uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Baiklah, marilah kita simak penjelasan tentang epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Jaringan epidermis merupakan satu lapisan terluar pada semua organ tumbuhan yang belum mengalami pertumbuhan sekunder, umumnya tersusun atas satu lapisan sel. Sel epidermis ini tersusun atas berbagai tipe sel, yang meliputi sel epidermis biasa, sel penutup, sel pengiring, trikoma, emergensi, dan berbagai idioblas lainnya. Pada beberapa familia, sel epidermis ini mengalami pembelahan periklinal, sehingga terbentuk epidermis ganda yang tersusun oleh 2 atau lebih lapisan sel epidermis. Epidermis ganda bisa ditemukan pada familia Begoniaceae, Bombaceae, Malvaceae, Moraceae, Piperaceae. Pada beberapa spesies epidermis, epidermis ganda berfungsi sebagai jaringan penyimpanan air selain dari sebagai pelindung. Sel epidermis pada daun dan mahkota daun berkembang menjadi papila. Pada daun konifera dan beberapa biji, epidermis sangat tebal karena dindingnya mengandung lignin. Selain itu, pada permukaan dinding epidermis sering ditemukan adanya kutin, lilin, dan kristal garam. Selama pertumbuhan sekunder batang dan akar, sel epidermis mengalami kerusakan dan lepas, sehingga fungsinya digantikan oleh periderm. Selanjutnya ada kategori pembeda ciri-ciri epidermis. Yang pertama, susunan sel, yang kedua, bentuk sel, dan yang ketiga, struktur permukaan dinding sel, terakhir, sekresi lilin pada epikutikular. Apa itu kutikular lilin dan epikutikular? Dinding sel terluar dari organ di atas tanah pada tumbuhan yang ditutupi oleh lapisan disebut kutikula, yang kedap terhadap air dan juga gas. Berdasarkan tahap perkembangannya, beberapa ahli membedakan kutikula menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Kutikula primer terbentuk saat sel tumbuhan masih dalam fase ekspansi, sedangkan kutikula sekunder terjadi saat sel sudah mencapai ukuran maksimal. Selanjutnya, proses pembentukan kutin dan epikutikular. Proses pembentukannya diawali dengan adanya sintesis asam lemak. Untuk membentuk kutin, asam lemak mengalami hidrolisis, esterfikasi, dan bergabung membentuk polimer. Sedangkan saat membentuk lilin epikutikular, asam lemak mengalami pemanjangan dan modifikasi membentuk berbagai macam lilin. Selain mencegah terjadinya transpirasi, lilin epikutikular berperan mencegah masuknya pencemar udara ataupun mengurangi daya adhesi materi yang bersifat kontaminan, seperti adanya debu dan spora. Selain itu, deposit lilin epikutikular yang tebal menambah kekuatan permukaan sel dan melindungi jaringan dalam dan radiasi sinar ultraviolet. Selanjutnya, ada stomata. Sel epidermis dipisahkan oleh lubang-lubang kecil yang merupakan ruang antar sel yang dibatasi oleh 2 sel yang sering disebut sel penutup. Sel penutup bersama dengan lubang atau porus disebut dengan stomata. Sel penutup umumnya 2 buah dan memiliki bentuk seperti ginjal, mengandung kloroplas. Sel tetangga merupakan 2 atau lebih sel yang membatasi permukaan sel penutup dengan sel epidermis. Stomata terdapat pada permukaan daun atau batang yang berklorofil, tetapi tidak dijumpai di akar dan seluruh permukaan beberapa tumbuhan parasit yang tidak berklorofil. Selanjutnya ada trikoma. Trikoma ini adalah struktur tambahan yang berada pada epidermis, berasal dari sel inisial yang sama dengan epidermis. Trikoma dapat terdiri atas 1 atau banyak sel dan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu trikoma non-kelenjar dan trikoma kelenjar. Secara umum, trikoma ini berfungsi untuk mengurangi penguapan, menyerap air dan garam-garam, untuk menyebarkan biji, dan mengeluarkan sekret. Selanjutnya, epidermis ganda. Epidermis ganda ini berkembang di bawah jaringan epidermis yang mengalami pembelahan secara periklimal. Kelompok sel ini disebut epidermis ganda atau multiserate.
Lapisan sel di bawahnya lebih berperan sebagai penyimpan air dan tidak mengandung kloroplas. Jumlah lapisannya bervariasi, yaitu 2-16 lapisan. Epidermis ganda pada akar anggrek lebih dikenal dengan nama filamen, dan epidermis ganda pada Ficus sp dijumpai adanya sistolit yang merupakan kalsium karbonat. Selain stomata, trikoma, dan epidermis ganda, derivat epidermis lainnya adalah sel kipas, yaitu sel-sel pada permukaan epidermis atas dan tumbuhan Graminiceraceae yang susunannya seperti kipas dan berfungsi untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, mari kita simak materi anatomi akar, batang, dan daun. Yang pertama, anatomi akar. Sistem perakaran rumput-rumputan dan monokotil disebut sistem perakaran serabut. Pada tumbuhan dikotil mempunyai akar utama yang bercabang dan bisa bercabang lagi. Ini disebut dengan sistem perakaran tunggang. Akar muda mempunyai rambut halus yang disebut dengan rambut akar, yang hanya terdapat pada bagian yang dekat dengan ujung akar. Rambut akar terdapat dalam jumlah besar dan merupakan penonjolan dari epidermis akar. Rambut akar dapat memperluas bidang penyerapan air dan garam pada tanah. Akar akan terus-menerus membentuk rambut akar yang baru di dekat ujung akar, kemudian tumbuh dan menekan ke dalam tanah. Bagian tengah akar disebut silinder pusat, terdiri atas jaringan pembuluh dan pengangkut, yaitu xilem dan flom. Selanjutnya, anatomi batang. Berdasarkan sifat internal dan eksternalnya, tipe batang dibedakan menjadi rumput-rumputan, herba atau terna, batang berkayu, dan pohon. Tipe batang yang mengadakan metamorfosis dengan bentuk khusus sesuai dengan lingkungan atau fungsinya, seperti bulbu atau umbi lapis, umbi atau kentang yang berfungsi untuk menyimpan makanan. Batang sekulen pada kaktus berfungsi untuk menyimpan air dan melakukan fotosintesis. Batang dapat juga mengalami modifikasi seperti menjadi sulur dan menjadi duri. Bagian batang tempat menempelnya daun disebut nodus, dan bagian batang di antara nodus disebut buku atau internodus. Kuncup yang sebenarnya pucuk kecil juga terdapat pada batang. Kuncup tersebut disebut kuncup terminal. Selanjutnya, anatomi daun. Daun berfungsi untuk mensintesis bahan organik menggunakan sinar sebagai sumber energi melalui proses fotosintesis di dalam kloroplas yang mengandung klorofil. Daun yang rata dan tipis memudahkan masuknya sinar matahari ke dalam sel. Luasnya permukaan daun juga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran gas. Di dalam helaian daun juga terdapat jaringan pembuluh. Mesofil daun terdapat di antara epidermis atas dan bawah. Mesofil ini dibagi menjadi dua, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Parenkim palisade ini lebih banyak mengandung kloroplas. Pada epidermis terdapat somata juga, yang membantu pertukaran gas antara jaringan daun dan atmosfer. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan tentang uji amilum sebagai hasil fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan sintesis yang memerlukan cahaya. Foto itu artinya cahaya, sintesis artinya membuat bahan kimia atau memasak. Fotosintesis adalah peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa dasar karbohidrat dari karbon dioksida dan air. Fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas mengandung senyawa pigmen hijau daun atau disebut dengan klorofil. Sel-sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Di dalam kloroplas terdapat klorofil pada protein integral membran tilakoid. Bagaimana jalannya reaksi fotosintesis? Jalannya reaksi fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi 3 proses yang berlangsung dalam kloroplas, yaitu pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron, lalu molekul air terpecah, ATP dan NADPH terbentuk, dan oksigen dilepaskan. Kemudian, pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron menerima kembali elektron sebagai gantinya.
Lalu, bagaimana proses reaksi gelap? Reaksi gelap atau tidak memerlukan cahaya terjadi di kloroplas juga. Prosesnya yaitu karbon dioksida diikat oleh RUBP lalu menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Masing-masing PGA menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta elektron NADPH. Untuk tiap 6 molekul akan menghasilkan 12 PGAL. Dari 12 PGAL itu, 10 molekul kembali ke tahap awal menjadi RUBP dan seterusnya. RUBP akan mengikat karbon dioksida yang baru. 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat.